adalah salat isya dan salat subuh, walaupun dia tidak ngaku sebagai munafik. Nabi memvonisnya sebagai munafik. Inna athqala salat 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya, la akamhuma walau hal. Niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب من النار إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Dan sungguh aku telah bercita-cita, berkeinginan agar salat ini ditegakkan. Aku perintahkan seseorang untuk mengimami salat. Kemudian aku pergi bersama al-wajah membawa kayu-kayu bakar, mencari lelaki-lelaki yang tidak menyaksikan salat berjamaah tanpa udzur syar'i, kemudian kami bakar rumah-rumah mereka. Dan juga beliau yang telah bersabda, basyiril musya'iina bin nuri yaumil qiyamah. Berikanlah berita gembira untuk mereka yang berjalan di dalam kegelapan untuk melakukan salat isya dan subuh dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala kajian bulanan kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Al-Bukhari Imam Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah, pembahasan al-riqaq, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melembutkan hati. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, harapan kita dengan mengkaji dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagaimana dengan judulnya, agar hati kita semakin lembut. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Sungguh neraka wail. Sebagian ulama tafsir mengatakan wail adalah sebuah lembah di dalam neraka. Ada juga yang mengatakan wail artinya adalah celaka, sebuah lembah di dalam neraka atau celaka. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, bagi mereka yang memiliki hati yang keras dan berzikir kepada Allah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang sifat-sifat penduduk syurga, Nabi mengatakan, kullu qaribin hayyin layyin sahal. Penduduk syurga itu adalah setiap orang yang bersifat qarib, mudah dekat dengan orang lain, enggak jahil, enggak ciri, terjaga image. Hayyin, orang yang ringan. Layyin, lembut. Yang paling penting adalah lembutnya hati, sehingga mudah menangis dan mudah baper atau tersinggung dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal, orang yang mudah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Yang pertama adalah mata yang menangis dengan takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Dia mengantuk namun dia melawan rasa kantuknya karena sedang di jalan Allah dan menuntut ilmu agama sebaik-baik di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh." Akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat nanti. Pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan. Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya. Maka di antara mereka yang Nabi sebutkan adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Adalah seorang hamba yang berkhalwat dengan Allah. Pada Allah, dia berzikir kepada Allah, fafadat aynah, maka berlinanglah air mata mereka. Dan seyogyanya jamaah dimuliakan Allah, semakin kita senior di dalam Islam dan sunnah ini, hendaknya semakin kita berlembut hati dan semakin mudah bergetar dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sahabat yang mulia Abu Irbad Sariyah, Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, beliau mengatakan wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada setelah salat subuh, beliau menyampaikan sebuah mau'izah ceramah agama. Maka bergetarlah hati-hati kami wa dharafat minha al-'uyun, dan berlinanglah air mata kami. Lihat para sahabatnya. Semakin mereka dekat dengan Allah, semakin mereka dekat dengan Nabi, semakin mereka senior di dalam Islam, semakin mereka mudah menangis dan bergetar hatinya ketika mendengarkan ceramah-ceramah agama. Tidak seperti kita, Anda tidak mengatakan antum, Anda mengatakan kita. Semakin kibar di dalam dakwah, semakin keras hatinya. Ya, awal-awal hijrah mudah sekali menangis, mudah sekali baper dan tersinggung dengan ceramah-ceramah agama, dan sering menangis di dalam salat tahajud. Tapi semakin lama kita mengaji, semakin berkibar, semakin menjadi ikhwan kibar, semakin jarang menangis, semakin susah menangis. Ya, dan setiap ikut menghadiri kajian seakan semua isi kajian untuk orang lain, tidak ada sedikit untuk kita. Tidak demikian dengan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Abu Bakar radhiyallahu anhu idza qara'a al-Qur'an akhadahu al-buka. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling senior di dalam Islam, orang yang paling senior dari panitia kajian sunnah. Ini orang yang pertama menjadi panitia kajian sunnah, orang yang pertama kali menghamburkan, membelajarkan hartanya untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Ibunda Aisyah, padahal beliau sudah pindah ke Madinah sana, setiap kali membaca Al-Quran beliau menangis. Setiap kali beliau membaca Al-Quran beliau menangis. Juga di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tersenyum bahagia, dan seketika setelah itu beliau menangis ketakutan. Para sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, mereka pun berheran, kenapa Nabi tersenyum bahagia dan tiba-tiba langsung menangis. Hanya jarak antara beberapa detik atau beberapa menit antara menangis dan tertawa balik. Maka Nabi mengatakan, "Quli ila ma ra'aitu al-khair wa syarra mithlal." Demi Allah, aku tidak melihat kebaikan atau kejelekan seperti hari ini. Telah diperlihatkan kepadaku syurga. Tidak boleh tertawa bahagia, tersenyum bahagia, dan diperlihatkan kepada aku barusan api neraka. Beliau pun menangis. Kemudian Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la uhibbu qalilan wa la bakaitu katsiran." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang neraka Allah, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya pada mahsyar, dan dahsyatnya alam barzakh, niscaya kalian di dunia ini sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah Nabi bersabda demikian, maka para sahabat pun menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka, walau khamil, mereka menangis terisak-isak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita introspeksi diri jamaah yang dimuliakan Allah. Apakah semakin lama kita di dalam sunnah ini semakin lembut hati kita, ataukah justru semakin keras? Semakin lama kita mengaji, kita semakin lembut hatinya, semakin mudah bapak tersinggung dengan kajian-kajian yang disampaikan, atau justru tidak peka? Atau mulai semenjak kita menjadi ikhwan senior, semua isi kajian itu orang-orang yang baru ngaji, bukan ke orang-orang yang sudah belasan atau puluhan tahun mengaji. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya pribadi yang pertama kali sebagai komandan dan jamaah sekalian, kapan terakhir kali kita menangis di dalam sholat? Kapan terakhir kali kita menangis di sepertiga akhir malam? Dan kapan terakhir kali kita menangis ketika berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari, karena pentingnya bahasan ini, beliau khususkan di dalam sahihnya bab atau kitab al-Iqaq, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bab tentang kelembutan hati. Berikut ini beliau mengatakan bab yang ke-37. Bab man jahada nafsahu fi ta'atillah. Bab mujahadah, berjihad melawan nafsu di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah kita butuh jihad.
butuh mujahid. Tidak semua orang bisa melakukan ibadah dengan mudahnya. Itu hanya sifatnya, itu adalah sifat mereka orang-orang yang telah Allah sempurnakan ubudiyahnya kepada Allah. Dan ada sebagian orang dia tidak bisa melakukan suatu ketakwaan walaupun cuma sholat 2 rakaat kecuali dia pun mujahid. Oleh karena Allah Jalla wa Ala berfirman di akhir surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sehakikat-hakikat jihad. Dari dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atihi wal muhajir man hajara ma'siyat Allah. Mujahid sejati adalah mereka yang mampu berjihad melawan nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena keumuman nafsu manusia memerintahkan kepada kejahatan, kecuali nafsu-nafsu yang telah dirahmati oleh Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbuk. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu umumnya memerintahkan mereka kepada kejahatan. Karena kita butuh mujahid. Seperti sholat malam jamaah, biiznillah tentunya. Kalau kita tidak bermujahadah, tak bakal bangun. Bagaimana mungkin seseorang mudah bangun di sepertiga akhir malam lagi enak-enaknya, lagi nyenyak-nyenyaknya mau, kemudian dia harus bangun meninggalkan kamar tidurnya yang begitu mewah dengan AC yang begitu dingin, meninggalkan kasurnya begitu empuk. Dia bangun kemudian mandi atau wudu hanya untuk rukuk, sujud, berdiri, turun lagi, berdiri, turun lagi, dan tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mujahadah setelah ini dari Allah, tak mungkin kita bakal sholat. Subuh juga ini berat. Azan dikumandangkan, Anda kurang tidur. Azan di subuh dikumandangkan, Anda sedang ngorok. Kalau tidak ada mujahadah untuk bangun dan pergi sholat subuh, maka bakal kita sampai di sholat subuh setelah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa manusia ini memerintahkan kepada hal itu. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur adalah doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang seyogyanya dihafal oleh setiap muslim dan muslim. Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya untuk jiwa. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik dan yang membersihkan. Subhanallah. Nabi saya sallallahu alaihi wasallam masih memohon kepada Allah agar Allah membersihkan jiwa beliau. Padahal tidak ada jiwa yang lebih bersih di muka bumi ini daripada jiwa beliau. Masih meminta kepada Allah agar Allah membersihkan jiwa. Karena jiwa ini kalau sudah bersih dari berbagai kotorannya, ya dengan mudahnya akan melakukan ibadah. Baik ibadah badaniyah ataukah ibadah maliyah. Apa yang membuat kita berat beribadah kepada Allah? Karena dosa yang telah mengotori hati-hati kita. Maka di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim melakukan dosa illa nuqita fi qalbi nuqtatun sauda. Tidaklah seseorang menyentuh sebuah dosa kecuali Allah titipkan di dalam hatinya titik satu titikan hitam. Setiap kali dia melakukannya, maka setiap kali itu bertambah titikan hitam di dalam hatinya, sehingga hatinya itu menghitam. Kemudian Nabi mengatakan kal-kuzi musyakhiyah, hatinya itu akan menjadi seperti gelas yang terbalik. Tatkala hatinya sudah seperti gelas yang terbalik, apa yang terjadi jemaah pada dirinya? Nabi mengatakan la ya'riful ma'rufa illa ma ushriba hawa wa la yunkirul munkara illa ma ushriba hawa. Dia tidak lagi menganggap sesuatu yang ma'ruf sebagai ma'ruf kecuali menguntungkan nafsunya. Dan dia tidak lagi mengingkari yang munkar kecuali yang menguntungkan nafsu. Efek daripada dosa. Nah, efek daripada dosa. Maka Nabi memohon kepada Allah agar Allah memberikan ketakwaan yang sesungguhnya untuk jiwanya
dan membersihkan. Kalla balagana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, balagana ala qulubihim, hatta mereka sudah ada ran, kotoran-kotoran karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Bima kanu yaksibun. Oleh karena kita melihat kenapa orang-orang tua lebih mudah bangun salat tahajud. Bahkan sebagai kakek-kakek tua dengan badan yang lembut, dengan matanya, dengan pandangannya yang sudah kurang sempurna, tetapi sudah hadir di dalam masjid sebelum adzan subuh dikumandangkan. Sementara mereka sudah kena DM, ada yang kena rematik, sudah ada samuran, ya, dan berbagai penyakit lain, tapi sampai dan sanggup bangun salat tahajud. Sementara banyak anak muda, ya, yang sanggup olahraga yang ekstrim, bahkan sebagai mereka nge-gym sampai larut malam, sanggup trekking, sanggup goes berpuluhan kilo, bahkan upload jam 1 malam baru selesai nge-gym. Tetapi jangankan untuk bangun tahajud, bangun salat subuh aja tidak mampu. Berarti masalahnya bukan kesehatan fisik, berarti masalahnya bukan sehat tidaknya subuh dia, tapi masalahnya adalah bersih atau kotor tidaknya hatinya. Betapa banyak orang tua yang badannya sudah lembut, sakit-sakitan, lebih mampu bangun salat tahajud dan pergi salat subuh daripada orang-orang muda yang masih sehat, yang maju, badannya terlihat kuat, kokoh, badannya berotot, nge-gym sampai jam 2 malam. Tetapi begitu adzan subuh dikumandangkan, badan yang berotot tadi, tulangnya yang terlihat kokoh tadi seketika berubah menjadi tulang lunak. Tidak sanggup berubah tulang lunak, langsung melempek tulangnya. Ini menerangkan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah, semangat atau mampu tidaknya seseorang untuk beribadah kepada Allah setelah izin dari Allah dan taufik darinya, itu sangat bergantungan dengan bersih atau kotornya hati. Dan Nabi saja masih meminta kepada Allah untuk dibersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwa. Orang tua dari lebih mudah beri. Kenapa? Karena rata-rata orang yang sudah tua lebih bersih hati, lebih jauh dari maksiat kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikan ketakwaan yang sesungguhnya untuk hati, untuk jiwa, dan bersihkanlah jiwa. Engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha, engkaulah yang telah mencipta dan mengatur jiwa ini. Wa maulaha, dan engkaulah tempat jiwa ini bergantung. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman setelah 7 kali sumpah, bukan perkara ini. Setelah 7 kali sumpah, dan ini sumpah terbanyak di waktu, di tempat yang sama di dalam Al-Quran. Setelah 7 kali sumpah, Allah baru mengatakan pada aflahaman zakah. Sungguh beruntung mereka yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, hancur, terpuruk mereka yang telah mengotori. Ini Allah firmankan setelah 7 kali sumpah. Tidak dari ayat di dalam surat yang lainnya sebanyak ini sumpah Allah. Dari yang pertama wasyamsi wa dhahaha, wal qamari idza talaha. Yang ketiga wan nahari idza jallaha. Yang keempat wal laili idza yaghshaha. Yang kelima was samaa'i wa ma banaha. Ini lagi. Yang keenam wal ardi wa ma tahaha. Yang ketujuh wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu baru Allah memberitakan qad aflaha man zakkaha. Menerangkan masalah bersih dan kotornya jiwa itu perkara yang sangat penting, serius, sehingga Allah membahas tentang setelah 7 kali sumpah. Padahal hukum asal sumpah dengan makhluk itu syirik kalau yang melakukannya makhluk. Man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Tetapi Allah, ya, la yusanu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi dikala yang akan ditanya oleh Allah. Allah boleh melakukan apa yang dia inginkan, dan Allah bersumpah dengan makhluk yang menunjukkan penting dan besarnya makhluk tersebut.
dan pentingnya perkara yang karenanya Allah bersumpah. Karena pembahasan bersih dan kotornya jiwa, Allah bersumpah 7 kali dengan makhluk-makhluk besar. Kenapa? Karena kalau jiwa ini bersih, dengan mudahnya seseorang beribadah. Bagaimana sebaliknya jika hati ini kotor, betapa sulitnya seseorang beribadah. Bahkan sebagian orang sudah ke Mekah, berangkat dari Indonesia dan mengeluarkan uang yang sangat banyak, cita-citanya untuk ibadah. Ini sampai ke Mekah, ke Madinah, waktunya habis untuk naik turun gunung Thawr atau gunung Jabal Nur. Waktunya habis pergi ke Al-Ula, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Begitu masuk ke dalam Masjid Nabawi, baru sebentar duduk Masjid Nabawi, langsung mengantuk, langsung kena asam urat dan rematik. Begitu keluar dari Masjidil Haram, duduk di cafe shop di Tower Zamzam 3 jam, tidak ada asam uratnya. 2 jam ngopi, ya, tidak kena rematik. Begitu masuk Masjidil Haram lagi, baru selesai sholat, baru sebentar selesai sholat subuh. Sebentar saja untuk nunggu syuruk. Sebaik dalam sebaik-baik masjid, baru 15 menit selesai sholat subuh dan kena rematik dan asam urat. Tapi rematiknya bukan di kakinya, di mulutnya, alias bikin ngopi. Taufik min Allah, ya. Karena udah nginap di hotel antara dia kamar dengan Masjidil Haram, tinggal ngesot kalau bahasa. Tinggal ngesot sampai. Tetapi bisa-bisanya justru semenjak di Mekah dan Madinah, selama di Mekah dan Madinah, dia menjadi spesialis masbuk. Bahkan sebagian orang bukan lagi spesialis masbuk, udah sup. Lebih dari spesialis, udah sup masbuk. Taufik bin Allah. Nah, itu sangat berkaitan dengan bersih dan kotornya jiwa. Maka Nabi SAW memohon kepada agar Allah bersihkan jiwa. Apa kita? Sehingga tidak pernah memanjatkan doanya, tidak pernah mengkhawatirkan jiwa yang kotor. Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha, anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan ketakwaan yang sesungguhnya untuk jiwaku. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku. Engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha, Allah yang telah mencipta dan mengatur jiwa ini. Engkau yang mampu membolak-balikkan. Wa maulana, dan engkaulah tempat jiwa ini bergantung. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab yang ke-37 ini mengangkat judul bab man jahada nafsahu fi ta'atillah, bab berjihad melawan nafsu untuk dapat melakukan ketaatan kepada Allah, karena penjelasan yang telah kita sebutkan barusan. Dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menyebutkan jihad itu ada 4 macam dan bertingkat-tingkat. Boleh sebutkan secara tertib. Tidak mungkin yang kedua dapat dilakukan sebelum melakukan jihad yang pertama. Tidak mungkin jihad yang ketiga bisa dilakukan sebelum seorang melakukan jihad yang pertama dan kedua. Dan tidak mungkin seorang mampu melakukan jihad yang keempat kalau dia tidak mampu melakukan jihad yang pertama, kedua, dan ketiga. 4 tingkatan jihad di dalam Islam. Dan semua kalimat jihad yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu berkisar antara 4 jihad ini. Yang pertama, jihadun nafs. Yang kedua, jihadun syaitan. Yang ketiga, jihadul munafiqin wa ahli bid'ah. Dan yang keempat, jihadul kuffar. Yang pertama, jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Seperti yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam tadi. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid sesungguhnya adalah yang mampu berjihad melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wal muhajir man hajara ma'siyat Allah. Hijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah. Anda hijrah tidak untuk pengakuan, ya. Hijrah itu nggak harus gabung suatu komunitas hijrah. Ya, hijrah itu tidak harus Anda masuk TV dan mengumumkan saya sudah hijrah. Anda telah hijrah dengan hijrah yang sesungguhnya tatkala Anda mampu meninggalkan setiap maksiat kepada Allah. Ini hijrah yang sesungguhnya. Nah,
Nah, jihad melawan hawa nafsu ini, kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim, terwujudkan apabila kita telah berhasil mewujudkan 4 perkara. Apabila 4 perkara ini telah diwujudkan oleh seseorang, maka sejatinya dia telah mewujudkan, telah merealisasikan jihad melawan nafsu. Yang pertama ada menuntut ilmu agama. Yang kedua al-amal bih, mengamalkan ilmu agama yang telah dia ketahui. Yang ketiga ad-da'wah ilaih, dia mendakwahkan semuanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yang keempat as-sabru 'alal adha, bersabar di atas berbagai ujian di jalan ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nah, oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuka kitabnya Al-Usul Tsalatsa dengan 4 hal dengan mengatakan i'lam rahimakallah an yajibu 'alaina ta'allumu arba'in masail. Ketahuilah olehmu wajib atas kita 4 perkara. Boleh menyebutkan. Karena ini yang pertama. Bohong kalau ada orang yang ingin jihad melawan orang kafir, kalau jihad melawan nafsu aja dia tidak mau. Bohong kalau ada orang yang mengatakan ingin jihad ke Palestina, sedangkan sholat subuh di samping rumahnya saja tidak dilakukan, tidak dia hadiri. Sebagian orang rumahnya berpapasan dengan masjid. Bahkan andai kata toa masjid copot, itu jatuhnya ke kamar tidur dia. Ya, tapi azan dikumandangkan nggak terdengar oleh telinganya, sudah tersumpel telinganya. Kalau bahasa Nabi lebih keras lagi, bala syaitan fi udhunai, syaitan telah menuangkan kencingnya ke dalam telinga dia. Itu bahasa Nabi. Ada yang mau tersinggunglah dengan Nabi SAW. Ya, marahlah sama Nabi di hari kiamat nanti. Kenapa Anda berbahasa ini? Karena ini masalah salat. Ya, masih mending kalau masalah yang lain. Masalah salat ini tiang agama, rukun Islam terbesar, teragung di dalam Islam setelah 2 syahadat. Ya, sebuah salat 1 kali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada 1 kali berzina dengan ibu kandung sendiri. Menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kesepakatan seluruh ulama Islam, orang yang meninggalkan sholat di dalam Islam dia lebih bejat daripada pelaku LGBT yang sholat, bandar narkoba yang sholat, pemakan riba, pemain judi tetapi sholat. Maka Umar mengatakan la haqqa minal Islam liman taraka shalah. Tidak ada hak bagian sedikit pun, tidak dipanggil muslim orang yang tidak sholat kepada ucapan Umar bin Khattab. Sebenarnya orang tidak sanggup bagi. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian pun tidak sebagian orang. Demikian juga sebagian orang sholat sendirian tapi nggak jamaah pada masjid, ya, di samping rumahnya. Andai kata toa masjid copot, jatuhnya ke kamar tidur dia. Tapi bisa-bisanya azan subuh nggak terdengar ke telinganya. Apa itu kalau bukan seperti yang Nabi katakan tadi? Bala syaitan fi udhuni, sudah dikencingi syaitan telinganya. Bahasa Nabi kepada seorang sahabat yang bangun. Ada yang mengatakan maksudnya yang bangun tapi nggak sempat sholat tahajud. Ada yang mengatakan yang bangun kemudian terluput dari sholat subuh berjamaah. 2 penjelasan dari ulama terkait hadis. Dalam sebuah itu bahasa luar biasa dengan dari Nabi. Bagi syaitan diutuhi, syaitan sudah mengencing di telinganya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama dari tingkatan jihad. Dan jihad berikutnya tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kalau jihad yang pertama ini tidak dilakukan. Jihad yang pertama ini hukumnya fardhu ain, jihad melawan nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia melawan hawa nafsunya untuk bisa sholat 5 waktu. Dia melawan hawa nafsunya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia melawan hawa nafsunya untuk mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini namanya jihad nafs. Terrealisasikan dengan merealisasikan 4 perkara. Yang kedua adalah jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Dan syaitan di dalam mengganggu anak Adam dan menyeret mereka ke dalam neraka Allah
hanya menggunakan dua senjata. Semua pintu-pintu neraka lainnya kembali kepada dua pintu. Kalau bukan dengan senjata syubhat, maka dengan senjata syahwat. Dengan syubhat, terkadang syaitan berhasil memindahkan seseorang dari tauhid ke syirik. Menganggap dirinya yang dulu di atas tauhid sesat, rupanya sekarang saya baru dapat hidayah setelah menjadi pelaku syirik. Kembali, menganggap rupanya dulu saya sesat, sekarang saya baru sadar, rupanya dulu saya puluhan tahun sebagai wahabi, sekarang saya sudah tobat jadi wahabi. Dulu ketika ente mentauhidkan Allah, Anda sesat begitu. Sekarang ketika mulai berbuat syirik, melakukan khurafat, Anda sudah dapat hidayah begitu. Syubhat. Ya, karena syubhat terkadang syaitan berhasil memindahkan seseorang dari sunnah Nabi SAW kepada bid'ah. Sehingga sebagian orang mengatakan saya sudah taubat. Ya. Puluhan tahun saya jadi wahabi, sekarang sudah bukan wahabi lagi. Maksudnya Anda dulu sesat ketika beribadah dengan sunnah Nabi, dan sekarang ketika sudah mulai membolehkan bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah, Anda sudah dapat hidayah. Syubhat. Karena syubhat sebagai orang mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh para sahabat Nabi SAW. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan beliau sedang keluar dari rumahnya di hari Jumat untuk mengimami salat subuh di Kufah di bulan Ramadan adalah seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, ahli tahajud. Di keningnya ada bekas salat malam. Hafidh 30 juz Al-Quran Karim, dan orang yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan agama Kufah ketika Amr bin As menjadi gubernur Kufah. Justru dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib karena syubhat. Seorang wanita tabi'iyah sedang hamil, lewat di depan markasnya kaum Khawarij. Kemudian mereka menangkap dan menginterogasinya tentang Ali bin Abi Thalib. Karena wanita yang sedang hamil ini memuji Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum mukminin, khalifah yang kaum muslimin, menantunya Nabi, sepupunya Nabi, dan sahabatnya Nabi. Sementara kaum Khawarij sedang memberontak kepada Ali dengan alasan Ali nepotisme dan tidak menegakkan keadilan. Maka wanita yang memuji Ali bin Abi Thalib dan mengatakan wajib taat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai sang khalifah, mereka bunuh dan mereka korek perutnya sehingga ia mati bersama bayi. Ini boleh dilihat di dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, bukan cerita terriwayatkan dengan sanadnya. Ini kisah yang karena syubhat. Ya, Syekhuna Syekh Saleh As-Suhaimi, salah satu guru dan ulama senior Madinah hari ini, bercerita ketika awal-awal munculnya ISIS di Irak, ada seorang pemuda di hari Idul Adha. Tatkala yang lainnya menyeret seekor onta, sapi atau kambing untuk disembelih sebagai hewan kurban, dia menyeret ibunya dan mengatakan, kalau kalian menyembelih sapi atau kambing, aku akan menyembelih ibuku hari ini. Dia pun menyembelih ibunya karena alasan ibunya sudah murtad karena melarang dia membaiat Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS. Syubhat. Ini senjata syaitan yang pertama. Dia berikan syubhat. Dan dengan syubhat dia berhasil memperdaya ayahanda kita Adam alaihissalam, meskipun Allah telah menerima taubatnya. Tapi tetap Allah kisahkan dalam Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Bagaimana syaitan ya memperdaya dan mendoktrin ayahanda kita dengan mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kamu sudah di dalam surga. Mau gak kamu aku tunjukkan sebuah pohon, jika kamu memakannya kamu akan kekal di dalam surga ini. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan tidak akan pernah punah. Siapa yang gak mau? Qaddarallahu wa ma syaa. Ayahanda kita mendengar ucapan iblis ini dan memakannya, maka seketika Allah memberinya sanksi apa yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang tentang ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Maka nanti di hari kiamat iblis akan berkhutbah di dalam neraka di hadapan para fans, di hadapan followernya.
Dia akan mengatakan, Allah mengatakan, walamma qudiyal amr wa qala syaitan lamma qudiyal amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tatkala perkara telah ditetapkan, yang masuk penduduk surga dimasukkan ke dalam surga dan penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka syaitan pun berkhutbah dengan mengatakan, sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, tapi kalian malah tidak peduli dengan janji Allah. Allah janjikan kalian dengan surga dan kemudian hari kiamat di dalam barzah kalau kalian melakukan ini, dan kalian tidak percaya pada janji Allah. Sementara ketika aku menjanji-janji kalian, mengiming-imingi kalian, kalian mengikutiku, padahal aku menyelisihinya. Kemudian syaitan mengatakan, aku tidak punya kuasa sebenarnya terhadap kalian. Yang mampu aku lakukan kepada kalian cuma dakwah, cuma ngajak. Terus saja betul, salah sendiri, kenapa kalian mengikuti aku? Apakah syaitan bisa membuat kita jamaah yang miskin jadi kaya? Karena taat sama Allah. Orang sakit tiba-tiba berubah jadi sehat dibuat oleh syaitan karena taat kepada syaitan? Tidak bisa. Ya kan? Ya. Yang hidung angka 8 dirubah oleh syaitan menjadi angka 7 hidungnya. Tidak bisa. Yang kulitnya espresso dirubah menjadi kuning laksa. Tidak bisa. Yang single parent tiba-tiba dapat suami, yang single tiba-tiba dapat jodoh dibuat oleh syaitan. Tidak bisa. Maka syaitan mengatakan, aku nggak punya kuasa sebenarnya selama aku dan bala tentaraku di dunia, kami nggak punya kuasa terhadap kalian illa an da'awtukum fastajabtumli. Aku cuma ngajak kalian, cuma itu yang bisa aku lakukan. Cuma kalian cepat sekali mengikutiku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka jangan kalian mencela diriku hari ini, tetapi celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, dan kalian juga tidak mampu menyelamatkan dari azab Allah. Ini khutbah iblis di depan followernya. Jadi followernya di depan para fan di dalam seburuk-buruk tempat. Ya, jangan justru antum berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan untuk mendengarkan khutbah iblis ini. Karena kapan antum mendengarkan khutbah iblis langsung dari iblis, dipastikan antum berada sudah di dalam neraka. Cukuplah khutbah iblis ini terdengar oleh kita dari Al-Quran di dunia. Jangan sampai berangan-angan untuk bisa mendengarkan khutbah iblis ini langsung dari iblis dengan alasan ingin dapat sanad tertinggi. Karena kapan seseorang telah mendengar khutbah iblis ini secara langsung dari iblis, berarti dia sudah di dalam neraka. Tetapi memohonlah kepada Allah agar kita tidak pernah mendengarkan khutbah iblis ini kecuali melalui Al-Quran. Nah, jihad melawan syaitan, dia menggunakan dua senjata. Kalau bukan syubhat, maka dengan syahwat. Maka yang pertama kali disasar oleh syaitan apa jamu? Agar manusia berbuat syirik. Tidak sukses membuat manusia buat syirik, dia akan berusaha agar manusia jatuh ke dalam bid'ah. Kalau nggak sukses juga, baru dia targetkan maksiat. Karena dosa yang paling tinggi adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Dia lihat ini orang kuat tauhid. Ya, berulang kali diupayakan untuk membuat syirik, masuk ke pindah ke sunnah dan bid'ah. Ya, ini orang semangat beribadah, dikirim sedikit demi sedikit untuk beribadah dengan cara bid'ah, karena dia punya ilmu selamat dari syubhat. Nah, tinggal dari maksiat isi banyak orang berilmu tumpah. Kalau dari syubhat, nah orang yang paling berilmu paling selamat dia dari syubhat. Tetapi kalau maksiat bisa jadi orang berilmu lebih bejat daripada orang awam. Bisa jadi orang awam yang cuma nggak hafal juz 30 lebih selamat dari zina dari penghafal 30 juz Al-Quran. Karena yang paling selamat dari maksiat itu bukan yang paling berilmu. Berbeda dengan syubhat, yang paling selamat dari syubhat adalah yang paling berilmu.
Tapi kalau maksiat bukan yang paling berilmu yang paling selamat. Kalau syahwat. Tetapi siapa yang paling sabar dan takut kepada Allah di saat dia disuruh untuk bermaksiat. Maka para ulama mengatakan dua senjata syaitan ini, syubhat dan syahwat, untuk melawannya adalah dengan dua senjata. Kalau dia datang dengan senjata syubhat, maka ilmu adalah sebaik-baik senjata untuk melawan syubhatnya. Dan kalau dia datang melalui pintu syahwat, maka sabarlah sebaik-baik perisai kita. Allah berfirman tentang dua senjata ini di akhir surat Alif Lam As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka orang-orang yang kokoh dan kokohkan di dalam agama. Kenapa? Karena mereka bersabar dan karena mereka berilmu terhadap agama. Syekhul Islam sebelumnya telah dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, fabil ilm fabis sabri wal yaqin tunabul imamatu fid. Maka hanya dengan sabar dan ilmu, ketokohan dan kekokohan di dalam agama itu diraih oleh seseorang. Sekali lagi jangan dibolehkan Allah. Kalau dari syubhat, nah yang paling berilmu, yang paling selamat dari syubhat. Tetapi kalau maksiat bukan yang paling berilmu, yang paling selamat. Tetapi siapa yang paling sabar, siapakah yang paling dia takut kepada Allah. Oleh karena kita melihat terkadang ada maksiat di mana banyak orang awam mudah meninggalkan. Tetapi justru orang-orang yang berilmu sulit meninggalkannya dan terjerumus ke dalam. Ya, ada orang berilmu, udah ustaz dari LGBT yang diterangkan, namun tidak. Supaya ada sebuah kasus seorang ustaz, kalau kita mendengar khutbahnya, masya Allah, berlinang air mata kita dan bergetar hati kita. Rupanya tertangkap sedang homo di toilet salah satu masjid umum. Namun tidak. Nasallallahu alaihi. Kalau dari syubhat, orang yang paling berilmu, yang paling sama. Tetapi kalau masalah syahwat, bukan siapa yang paling berilmu, tetapi siapa yang paling sabar sama, siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling takut kepada Allah Jalla wa Azza. Oleh karena Syekh Utsaimin mengatakan betapa banyak orang awam terkadang ibadahnya lebih bagus daripada penuntut ilmu. Penuntut ilmu kelasnya Syekh Utsaimin, ya, bukan di kelas kita ini. Ya, di hadapan beliau sama. Betapa banyak orang awam mudah menangis di hadapan Allah dan betapa sulitnya sebagai penuntut ilmu agama menangis di hadapan Allah. Bahasa dari Syekh Utsaimin, hendaknya menjadi cambuk yang bercampur dan menampar kita semua. Nah, ikhwani al-kiram, akhwati al-karimat, jihad yang ketiga adalah jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Juga para ulama memasukkan jihad melawan orang ahlul bidah. Namun jihad melawan munafiqin dan ahlul bidah bukan dengan senjata yang konkret, melainkan dengan senjata yang abstrak, yaitu dengan hujjah, dengan ilmu. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa jahidum bihi jihadan kabira. Berjihadlah engkau dengan Al-Quran sebagai jihad yang sangat besar. Di sini Allah menamakan jihad menggunakan Al-Quran adalah jihad yang besar. Dan ayat ini adalah ayat yang Makkiyah, turun di Mekah. Dari Mekah belum ada jihad dengan fisik, melainkan dengan argumentasi. Orang-orang munafik menyebarkan ideologi yang sesat melalui di dalam Islam, ya, agar orang berpindah dari tauhid dan syirik kepada syirik, dari sunnah kepada bid'ah, membolehkan syirik dan bid'ah, dan seakan semua agama itu sama. Kemudian menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran, ini perlu dibantah. Ya. Demikian juga ahli bid'ah menyebarluaskan syubhat-syubhat mereka agar kaum muslimin beribadah dengan bid'ah, agar kaum muslimin berpecah belah. Yang ini tarikat Naksabandiyah, yang satu lagi tarikat Syadiliyah, yang ini Qadiriyah, yang ini Naksabandiyah dan sebagainya. Syubhat-syubhat yang mengatakan ada yang tidak hasanah, ya, dan sebagainya. Maka sepanjang masa para ulama membantah syubhat-syubhat ahli bid'ah. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Syekh, bantahan ulama Islam dari semenjak Imam Ahmad dan sebelumnya dan setelahnya kepada ahli bid'ah itu jauh lebih banyak daripada bantahan mereka kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ahli bid'ah merusak dari dalam. Kalau nggak dibantah, ya,
kaum muslimin akan termakan dengan syubhat-syubhat mereka. Beda halnya kalau tokoh Yahudi dan Nasrani datang ke Jumat, kira-kira mereka dengar kan? Tokoh Yahudi pendeta datang minta izin ngisi ceramah subuh, kira-kira kaum muslimin mau dengar kan? Apa? Tapi tatkala yang ceramah subuh, LC, MA, doktor hadis, doktor akidah, rektor kampus Islam, dosen filsafat Islam. Dari kapan Islam punya filsafat? Ya, ustaz sebutannya, bukan pendeta. Pakai jubah lagi, pakai sorban lagi di kepala, berjenggot lagi. Tiba-tiba mengatakan Syiah juga saudara kita. Sama-sama sholat 5 waktu, mereka berucap syahadat. Kenapa kita menyesatkan Syiah? Mari kita jaga persatuan kita. Ini gara-gara Wahabi kita jadi berpecah sama Syiah. Masya Allah, sama Syiah mesranya luar biasa. Ya, sama Ahlussunnah wal Jamaah yang dilakoni Wahabi betapa garangnya sekali orang. Syiah mengatakan Abu Bakar dalam neraka, Umar di dalam neraka, Utsman di dalam neraka. Ibunda tercinta kita Aisyah ditegaskan oleh mereka di dalam kitab mereka sebagai pelacur dan tempatnya di dalam neraka. Nauzubillah wa radhiyallahu anha. Dan itu bukan cerita fiktif terhadap Syiah. Boleh buka, tapi aku jangan buka. Ustaz boleh. Kitab Al-Kifayah. Ini kitab induknya Syiah. Lihat bagaimana di sana para sahabat Nabi dicela. Bahkan sekarang di dunia medsos ini, mereka tak bisa sembunyi lagi. Ceramah-ceramah tokoh-tokoh mereka ketika mentalkinkan syahadat ditambahkan asyhadu anna Aliyyan waliyullah, Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar, Aisyah, itu tersimpan di YouTube. Kau dikatakan berdusta atas nama mereka. Dengan Syiah mesra, tapi dengan Ahlussunnah wal Jamaah Allah Masya. Yang sebagian orang prinsipnya kalau uang ada uang masuk Habibi, kalau nggak ada uang masuk anta Wahabi. Ya. Syubhat-syubhat seperti ini harus dibantah. Syubhat yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, bahwa istawa makna istawa, maka para ulama menulis kitab-kitab mereka menjelaskan penyimpangan takwil, penyimpangan tafwid, penyimpangan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, penyimpangan Mu'tazilah yang menolak ayat-ayat sifat karena menurut mereka tak logis, menurut akal mereka. Yang terakhir lalulah jihad melawan orang-orang kafir. Itu pun kafir terbagi menjadi 4. Gak semuanya halal untuk diperangi. Ada namanya jihad kafir mu'ahad, yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai dan jatah senjata antara kaum muslimin dan mereka. Ini harus ditumpahkan. Orang yang menumpahkan darahnya, yang menumpahkan darahnya, Nabi katakan lam yajna'u fal jannah, tidak akan mencium bau syurga. Yang kedua kafir zimmi, yang tinggal di dalam negeri kaum muslimin, tunduk dengan aturan pemerintahan kaum muslimin dan membayar hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghir. Yang ketiga kafir musta'min, masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan meminta suaka untuk tinggal atau untuk berbisnis atau sebagai turis. Ini juga tidak boleh dihukum. Hadis dari Imam Muslim dari Ummu Hani. Ketika boleh memberikan jaminan keamanan kepada seorang musyrik Mekah masuk Madinah, maka sekalian sahabat Nabi ingin balas dendam. Ini orang yang menyiksa mereka ketika di Mekah tiba-tiba nongol di tengah-tengah para sahabat. Ya, udah lama dicari. Mereka ingin melakukan pembalasan dendam terhadapnya, maka Ummu Hani melapor kepada Nabi dan mengatakan kepada Nabi, "Najat ya Ummu Hani, kami jamin keamanan kepada ini musyrik yang kau berikan jaminan keamanan." Dan para sahabat yang ingin melakukan pembalasan dendam dimarahi dan ditegur oleh Nabi SAW. Yang keempat barulah kafir yang halal darah dan harta yang disebut dengan kafir harbi. Kafir di medan tempur, di medan jihad. Itulah yang Allah katakan waqtuluhum haitsu taqtumuhum. Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu dapati. Yang harbi yang keempat. Ini yang dilakukan yang pertama, kedua, dan ketiga sehingga terjadi bom bali 1, bom bali 2, bom bali dan seterusnya. Dan jihad melawan orang kafir harbi pun terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan jihad al, atau juga disebut dengan jihad al-ghuyub, kaum muslimin yang memulai duluan.
setelah pertimbangan dari negara, dan harus ada pemimpin yang sah. Dan tidak boleh dipimpin oleh pemimpin ormas, harus presiden yang sah. Itu akidah kaum muslimin. Ya. Setelah pertimbangan yang sangat detail, bagaimana kekuatan kaum muslimin, kekuatan iman maupun kekuatan fisik, telah dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Yang kedua, jihad al-mudafa'ah, berjihad karena menjaga darah, harta dan kehormatan dari mereka kafir hati, bela diri. Ini yang Allah katakan, wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah wa la ta'tadu. Perangilah mereka orang kafir yang memerangi kalian di jalan Allah, wa la ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jihad melawan orang kafir terbagi menjadi dua, dan tingkatannya pun di tingkatan yang keempat. Setelah jihad nafs, jihad syaitan, jihad munafik. Nah, kalau tiga ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang, bohong, bullshit. Kalau dia mengatakan ingin jihad melawan orang kafir, ke masjid aja nggak sanggup dia pergi. Mungkinkah dia sanggup pergi ke Palestina? Ninggalin gerobak bakso aja nggak berani, hanya untuk 5 menit sholat jamaah, takut hilang omset. Cuma 15.000, takut dia kehilangan uang 15.000 karena sholat. Mungkinkah dia berani kehilangan nyawa, dimutilasi, diculik, disiksa di medan jihad oleh musuh-musuh Allah? Ya. Ninggalin riba aja nggak berani, takut rugi, padahal nggak pasti mati, apalagi jihad. Persentase kematian yang lebih besar. Ninggalin riba yang jelas-jelas haram, yang dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri, nggak berani, padahal nggak mati dia ninggalin riba. Paling kemungkinan besar omsetnya menurun secara dunia. Itu aja nggak berani. Mungkinkah dia berani ngasih nyawa tubuhnya yang berpotensi diculik dan disiksa dan dimutilasi oleh musuh-musuh Islam? Mustahil. Sholat aja nggak mampu. Makanya jihad itu Nabi sebutkan setelah sholat, setelah rukun Islam yang 5, baru Nabi katakan wazir wa tusana, yang paling tinggi. Di Madinah baru diwajibkan jihad itu pun setelah beberapa tahun di Madinah. Mustahil orang yang nggak sholat berani jihad walaupun punya ilmu kebal. Bahkan rata-rata yang punya ilmu kebal itu nggak pernah jihad, nggak bakal mati syahid. Punya ilmu kebal gimana mati syahid? Ya, maka ilmu kebal nggak ada di dalam Islam. Kalau ada ilmu kebal dalam Islam, rugi ente, nggak bisa mati syahid. Ya kan, perang jihad punya ilmu kebal nggak mati-mati. Orang yang lain udah dapat pahala syahid, nggak dapat. Gara-gara punya ilmu kebal, dan seringnya ilmu kebal itu digunakan bukan untuk jihad melawan kafir harbi, justru digunakan untuk membuat kajian. Allah musta'an. Ini 4 tingkatan jihad di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semua kalimat jihad yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah mencakup 4 macam jihad ini, 4 bagian jihad ini. Allah musta'an. Pikirannya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi dan orang yang mohon maaf sebelum kita tutup, ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada. Yang bisa selamat di akhirat. Tidak ada ya, alhamdulillah. Wajah-wajah Anda karena sangkam mulai mau keluar ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan rumah Allah ini di pagi hari ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit, dirinya atau keluarganya, kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Mudah-mudahan tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang, bahkan sudah mulai tercekik dan tenggelam dalam hutang, kecuali Allah lunaskan hutangnya segera. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada dari jamaah yang sedang diuji rumah tangganya, kecuali Allah memperbaiki. Tidak ada dari kita yang sedang berada di dalam kesempitan, kecuali Allah lapangkan keadaannya. Dan tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus single atau jomblo, ya senior, kecuali Allah anugerahkan untuknya suatu istri yang salihah dan cantik ini. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, tidak ada akhwat dan umat kita yang masih berstatus single atau single senior, kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh
yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.